Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati ibu dosen beserta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan diskusi mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab dengan judul Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 1, saya sendiri yaitu Mukhlasin, kemudian kedua teman saya, yang pertama Edo Frenza dan yang kedua Funky Yoreska. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi membahas tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Baiklah, adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama pengertian perencanaan pembelajaran, yang kedua fungsi perencanaan pembelajaran, yang ketiga langkah-langkah menyusun perencanaan pembelajaran, yang keempat ruang lingkup perencanaan pembelajaran, dan yang kelima manfaat perencanaan pembelajaran. Kita masuk pada poin yang pertama, yang A, pengertian perencanaan pembelajaran. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan di situ bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan merencanakan atau merancangkan, sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Kemudian menurut Bintoro Cokro Amijoyo, yang namanya perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah dengan mempersiapkan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut yang lain, yang di sini adalah menurut Branch, perencanaan pembelajaran itu adalah sistem yang berisi prosedur untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang konsisten dan reliable. Kemudian perencanaan pembelajaran itu mempunyai karakteristik berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diungkapkan oleh para ahli dan lain sebagainya. Perencanaan pembelajaran mempunyai karakteristik diantaranya perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Kemudian perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu fungsi perencanaan pembelajaran. Di antara fungsi dari perencanaan pembelajaran adalah memberi guru pemahaman yang lebih luas tentang tujuan pendidikan sekolah. Kemudian membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar. Selanjutnya, murid-murid akan menghormati guru yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan mereka. Lalu memberikan kesempatan bagi guru untuk memajukan pribadinya dan mengembangkan profesionalnya. Selanjutnya, membantu guru memiliki perasaan percaya diri.
Terus sebagai acuan untuk melaksanaan proses belajar mengajar di kelas agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Di antara fungsi yang lain adalah fungsi kreatif, fungsi inovatif, fungsi selektif, fungsi komunikatif, fungsi prediktif, fungsi akurasi, fungsi pencapaian tujuan, fungsi kontrol dan evaluatif. Nah, di situ silakan dibaca di dalam makalah, ada penjelasan-penjelasan tentang fungsi-fungsi yang lain itu. Di antara fungsi komunikatif itu apa, fungsi prediktif itu apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Kemudian yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Silakan dilihat pada makalah penjelasan-penjelasan tentang langkah-langkah tadi. Selanjutnya pembahasan yang ke D, yaitu ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Di sini komponen organisasi instruksional yang dimaksud. Nah, di sini akan perencanaan pembelajaran disebut juga desain instruksional. Merupakan kegiatan organisasi instruksional. Yang dimaksud dengan organisasi instruksional yaitu perencanaan pembelajaran mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran. Komponen organisasi instruksional yang dimaksud adalah ruang lingkupnya: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, langkah-langkah interaksi pembelajaran, sumber belajar yang digunakan, dan evaluasi pembelajaran. Yang terakhir kita bahas poin yang terakhir adalah manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran atau pengajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar siswanya. Terdapat beberapa manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Di antaranya sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, yaitu kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian yang selanjutnya sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Kemudian sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerjanya. Kemudian yang terakhir untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Nah, itulah pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama, maklumi bersama. Terima kasih dari kami kelompok 3. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.